Percayakah Anda, robot anjing ciptaan ilmuwan Tiongkok kembali menarik perhatian Amerika Serikat? Pada bulan Mei tahun ini, Tiongkok dan Kamboja bersama-sama menggelar latihan militer Naga Emas 2024. Dalam latihan ini, Tiongkok mengumumkan 2 robot anjing tempur canggih kepada dunia untuk pertama kalinya. Dalam latihan militer, mereka dapat berlari, melompat, dan secara akurat melakukan berbagai tugas seperti pengintaian, transportasi, penembakan, dan penyerangan. Saat ini, banyak media Amerika telah melaporkan bahwa robot anjing Tiongkok lebih maju dari Amerika Serikat dan dapat mengubah masa depan perang. Namun, saat ketika banyak orang terkesima dengan teknologi ini, anggota Kongres Amerika meminta Pentagon untuk menilai ancaman robot anjing Tiongkok dalam potensi konflik di masa mendatang. Faktanya, robot anjing militer pertama kali diciptakan oleh perusahaan Amerika. Jadi mengapa Amerika Serikat sekarang melarang Tiongkok menghentikan penelitian tentang robot anjing, dan seberapa hebat kedua robot anjing ini? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Dengan pesatnya perkembangan otomatisasi dan teknologi cerdas, peran robot dan sistem tanpa awak di medan perang masa depan akan semakin penting. Misalnya, sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina, kedua belah pihak telah menggunakan sejumlah besar pesawat tanpa awak untuk melakukan misi pengintaian, pengawasan, dan penyerangan. Tren pesawat tanpa awak menunjukkan bahwa pesawat tanpa awak dipandang sebagai alternatif dalam peperangan modern, sekaligus membantu mengurangi risiko jatuhnya korban. Akan tetapi, pesawat tanpa awak tidak menunjukkan keunggulan yang sama di perkotaan, dikarenakan struktur bangunan kota yang kompleks menghambat penerbangan, dan pengoperasian pesawat tanpa awak yang sangat membatasi misi mereka di area ini. Dalam hal ini, misi tempur hanya dapat dilakukan oleh tentara darat. Menurut statistik, sekitar 1.800 tentara tewas setiap hari dalam pertempuran di perkotaan. Konflik Rusia-Ukraina menelan banyak korban yang mencerminkan kekejaman dan intensitas pertempuran perkotaan. Data menunjukkan bahwa waktu bertahan hidup rata-rata setiap prajurit dalam pertempuran berintensitas tinggi ini hanya 1 menit. Data tersebut mengejutkan dan semakin menegaskan kepada dunia tentang kesulitan pertempuran di kota dan kesulitan yang dihadapi oleh sistem tak berawak di lingkungan tersebut. Untuk menghadapi kesulitan ini, negara-negara telah bekerja keras untuk mengembangkan senjata militer baru, dengan harapan dapat mengubah pola medan perang saat ini. Namun, dalam latihan gabungan Tiongkok-Kamboja, Naga Emas 2024 tahun ini, Tiongkok menunjukkan kepada dunia robot cerdas yang sangat canggih, yang juga dikenal sebagai anjing robot. Anjing robot ini tidak hanya menunjukkan kinerjanya yang luar biasa dalam latihan, tetapi juga menunjukkan kemampuannya yang luar biasa untuk menggantikan manusia dalam berbagai misi tempur. Jadi, seberapa canggih anjing robot Tiongkok? Pertama, mari kita lihat jenis senjata cerdas baru yang disebut anjing robot. Ini adalah robot yang diproduksi bersama oleh China Military Equipment Corporation dan Yushu Technology, dan dikembangkan secara independen oleh negara tersebut. Fungsi utamanya dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti operasi militer dan bantuan bencana. Diketahui bahwa robot anjing pintar Tiongkok terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama terutama digunakan untuk pengintaian, dilengkapi dengan sistem persepsi sudut ultralebar 4D, yang dikembangkan secara independen oleh Tiongkok, dan beratnya hanya 15 kg. Robot anjing ini dapat mengirimkan gambar pengintaian ke markas secara real-time, perutnya dilengkapi dengan baterai dan sistem tenaga, dan dapat melakukan berbagai gerak seperti berjalan, berbaring, melompat, dan mundur. Yang lebih penting, ia memiliki kemampuan untuk merencanakan jalannya secara mandiri, menghindari rintangan, dan dengan cepat mendekati target selama pengintaian.
Desainnya yang ringan dan sistem yang efisien membuatnya sangat luar biasa dalam misi pengintaian. Robot anjing kedua yang diperagakan Tiongkok dalam latihan tersebut, meskipun kemampuan robot anjing ini tidak sebaik yang pertama, tetapi bobotnya yang 50 kg memberinya keunggulan. Memiliki waktu siaga yang sangat lama yaitu 4 jam, kapasitas menahan beban yang luar biasa, dan kaki yang panjang yang membuatnya lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan perang. Saat ini, Tiongkok menggunakan anjing robot besar ini sebagai pasukan penyerang. Dalam latihan tersebut, anjing robot penyerang ini juga menunjukkan kinerjanya yang luar biasa. Robot ini dapat membawa senapan otomatis tipe 95 buatan Tiongkok untuk menembak dengan akurat dan memainkan peran pelopor dalam operasi regu, memimpin dalam menerobos masuk ke dalam gedung, dengan cepat membidik dan menyerang target tersembunyi, serta memiliki kemampuan bertarung jalanan yang kuat. Selain itu, anjing robot ini juga memiliki kemampuan pengintaian yang sama dengan yang pertama, dan juga dapat mengganti senjata dan peralatan sesuai dengan kebutuhan medan perang, seperti senapan mesin berkapasitas besar, untuk meningkatkan kemampuan regu infanteri. Perlu dicatat, bahwa meskipun video latihan gabungan tidak sepenuhnya menunjukkan semua kinerja anjing robot, namun, militer Tiongkok mengatakan bahwa anjing robot ini memiliki berbagai aplikasi di medan perang, termasuk drone. Anjing robot dapat melakukan penembakan supresif dan bekerja sama dengan tentara. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa anjing robot pengintai dan tempur ini juga dilengkapi dengan radar penembus dinding, yang dapat mendeteksi musuh langsung dari luar tanpa harus masuk ke dalam gedung, dan begitu musuh ditemukan, anjing robot dapat segera mulai menembak. Selain itu, anjing robot tidak mudah terdeteksi oleh radar darat, karena tidak rentan terhadap gangguan elektromagnetik dan memiliki tingkat daya tahan di medan perang yang sangat tinggi. Keunggulan ini membuat mereka mampu menyerang secara diam-diam, dan sangat sulit dideteksi oleh musuh, dan ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh drone. Perlu disebutkan bahwa keunggulan yang ditunjukkan oleh anjing robot cerdas Tiongkok juga telah menarik perhatian besar dari media di seluruh dunia. Saat ini, banyak media seperti Inggris dan Rusia telah banyak memberitakan hal ini. Di antara mereka, Amerika Serikat adalah yang paling khawatir. Karena penerapan anjing robot Tiongkok ini di bidang militer telah menimbulkan ketidakpuasan di antara beberapa pakar Amerika. Bahkan, beberapa analis militer Amerika menerbitkan artikel di situs web yang menyatakan menentang keras Tiongkok terhadap penggunaan anjing robot yang mematikan. Mereka percaya bahwa penerapan anjing robot dapat berdampak besar pada aturan dan etika perang di masa depan. Menurut Amerika, anjing dianggap sebagai sahabat manusia, dan anjing robot telah menjadi alat pembunuh dan dapat menembaki tentara Amerika, yang menyebabkan anggota Kongres meminta Menteri Pertahanan Amerika menyelidiki ancaman yang ditimbulkan oleh anjing robot Tiongkok terhadap keamanan nasional Amerika. Dan usulan tersebut disahkan tanpa ada penolakan dari anggota Kongres Amerika manapun. Selain itu, mereka juga menganjurkan bahwa perangkat tak berawak seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh manusia, dan mengusulkan kepada PBB agar menerapkan larangan penggunaan pesawat tanpa awak yang mematikan di medan perang. Namun, untuk mewujudkan larangan ini secara internasional, mereka harus memasuki pembahasan Senat dalam beberapa bulan ke depan dan bernegosiasi tentang langkah-langkah pertahanan yang lebih luas. Proses ini akan melibatkan koordinasi berbagai kepentingan dan negosiasi diplomatik yang panjang sebelum anjing robot Tiongkok akhirnya dapat dimusnahkan. Tetapi mengapa Amerika Serikat ingin melarang anjing robot tempur cerdas Tiongkok? Sejauh yang saya ketahui, penolakan keras Amerika Serikat terhadap anjing robot Tiongkok bukan karena kemanusiaan. Pernyataan ini disebabkan oleh keterbelakangan Amerika Serikat dibandingkan dengan Tiongkok di bidang platform tempur tanpa awak. Bagaimanapun, sejak awal tahun 2005,
Amerika Serikat telah mulai mengembangkan anjing robot, di antaranya Boston Dynamics yang terkenal. Namun, proyek anjing Alpha yang dikembangkan oleh Amerika Serikat akhirnya ditinggalkan oleh militer Amerika karena penggunaan mesin berbahan bakar yang menimbulkan kebisingan yang berlebihan, sistem yang rumit, dan pengoperasian yang tidak lancar. Setelah militer Amerika meninggalkan proyek anjing Alpha, anjing-anjing robot ini direkrut oleh Departemen Pemadam Kebakaran New York untuk membantu petugas pemadam kebakaran melakukan misi pencarian dan penyelamatan. Selain itu, masyarakat Amerika juga mulai menggunakan anjing robot ini untuk pekerjaan logistik, seperti mengendalikan rumah pintar, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan mengambil kiriman ekspres. Namun, untuk mengatasi masalah kebisingan, Boston Dynamics membuang beberapa indikator yang tidak terlalu penting dan beralih ke penggerak motor listrik. Mereka merancang baterai dan motor sebagai perangkat yang dapat diganti, dan bahkan anjing robot dapat mengganti baterainya sendiri. Pada bulan Maret tahun ini, militer Amerika mengumumkan pengerahan anjing robot ringan pertama. Anjing robot ini terbatas pada tugas semi-otomatis, seperti patroli di dalam pangkalan, dan tidak memiliki fungsi bersenjata. Meskipun anjing robot ini masih memiliki beberapa kesulitan dalam pekerjaan berintensitas tinggi, tetapi ia lebih dari cukup untuk tugas-tugas tempur berintensitas rendah, seperti pencarian dan pengintaian di medan perang. Anehnya, anjing robot tempur Tiongkok tidak hanya melampaui Amerika Serikat dalam hal kinerja, tetapi juga menunjukkan keunggulan besar dalam hal harga. Dapat dipahami bahwa anjing robot Tiongkok dihargai kurang dari 162 juta rupiah, sedangkan anjing robot yang dikembangkan oleh Amerika Serikat berharga 211 juta rupiah. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan pesat anjing robot Tiongkok, media dan pakar Amerika menunjukkan kecemasannya. Meskipun perbedaan harga permukaannya tidak besar, kita harus mengakui bahwa anjing robot dengan fungsi pengintaian dan persenjataan memiliki peluang besar dalam operasi militer di masa mendatang. Mereka tidak hanya dapat mengurangi korban jiwa prajurit, tetapi juga mengurangi beban tempur infanteri garis depan yang berisiko tinggi. Semua dapat dilakukan oleh anjing tak berawak canggih ini. Kemajuan teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan tempur tentara dan melindungi keselamatan prajurit. Setelah anjing robot Tiongkok dijual ke berbagai negara, masalah perbedaan harga akan semakin menyempit dan akan memberikan peluang perang di masa mendatang. Jadi, apa pendapat Anda tentang anjing robot Tiongkok ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.